Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma 'alaina illal balagul mubin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kalau ada orang bertanya, apa itu zikir? Apa itu zikrullah? Ada beberapa pengertian mengenai zikir yang telah diketahui, yaitu yang pertama, Abu Ismail Al-Harawi dalam Manazilus Sa'irina ilal Haqqi azza sya'nuhu telah mengatakan bahwa zikir adalah lepas, bebas, terhindar atau selamat dari lalai dan lupa. Berdasarkan pengertian ini, Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin mengatakan tentang perbedaan antara lalai dan lupa. Sesungguhnya lalai adalah meninggalkan sesuatu dengan ikhtiar orang yang lalai. Sedangkan lupa yaitu meninggalkan sesuatu tanpa ikhtiar orang yang lupa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 205, yaitu wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi janganlah kamu menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wala takum minan nasin, dan janganlah kamu menjadi bagian orang-orang yang lupa. Jadi Allah melarang kita untuk menjadi orang-orang yang lalai. Lalai dari berzikir, lalai dari zikrullah. Karena lupa ini bukan dengan ikhtiar, tetapi lalai dengan ikhtiar, bagaikan sholatnya. Ada orang yang sholatnya lalai, yaitu menunggu-nunggu nanti sholatnya. Begitu juga dengan zikrullah. Zikrullah, ada orang yang lalai dengan zikrullah. Kenapa Allah tidak berfirman wala takum minan nasin? Karena perkara ini sesungguhnya lupa itu ya, perkara lupa itu tidak termasuk taklif, tidak termasuk mendapat beban hukum syariat Islam ya, kecuali melupakan atau pura-pura lupa. Nah, kalau pura-pura lupa atau melupakan itu kena taklif ya, kena beban. Ada beban hukum syariat Islam baginya. Selanjutnya Al-Qurtubi mengatakan dalam kitab tafsirnya, asal zikir itu adalah mengingat dengan qalbu untuk perkara-perkara yang disebutkan oleh lisan dan membangunkan bagi qalbu. Jadi apa-apa yang kita ucapkan dengan lisan zikrullah, misalkan zikirnya la ilaha illallah atau tasbih atau tahmid atau takbir, ini akan membangunkan bagi qalbu, untuk qalbu itu berjaga. Jadi menyebut dengan lisan disebut zikir karena menunjukkan zikir dengan qalbu. Jadi zikir lisan itu menunjukkan zikir dengan qalbu. Bukan tatkala banyak memutlakkan zikir atas perkataan lisan, maka jalan perkataan lisan yang lebih dahulu dipahami sebagai zikir.
Makna zikir yang lain adalah bahwa sesungguhnya zikir itu merupakan syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendekatkan zikir dengan syukur dalam firman-Nya, surah kedua surat Al-Baqarah ayat 152, yaitu fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala ta'furun. Dan ingatlah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kamu sekalian, dan bersyukurlah kamu sekalian kepadaku, dan janganlah kamu sekalian kufur akan nikmatku. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bersyukur karena karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang supaya berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya di kalangan malaikatnya. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Ingatlah, sebutlah aku, ya. Ingatlah, berzikirlah, menyebutku, sehingga Allah akan menyebutnya di kalangan malaikatnya. Makna zikir yang lain adalah doa. Doa adalah ibadah sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, ya. Doa ibadah. Ibadah itu adalah ketaatan, istiqomah, dan memohon pertolongan, memohon petunjuk, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ditolaknya keburukan dan penyakit. Makna zikirannya adalah takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, man ata'allaha faqad dzakarallah wa inna aqala salatahu wa saumahu wa sani'ahu lil khair wa man asallaha faqad nasiyallaha wa in katsara salatahu wa saumahu wa sani'ahu lil khair. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Kabir 22 nomor 22/154. Maksudnya, man ata'allaha, siapa yang taat, siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, faqad dzakarallaha, sungguh dia telah mengingat Allah. Sungguh dia telah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa in aqalla salatah, sekalipun salatnya sedikit, wa sauma, dan saumnya sedikit, wa sani'a lil khair, dan perbuatan baiknya sedikit. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah, maka dia sungguh telah mengingat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun salatnya sedikit, saumnya sedikit, dan perbuatan baiknya sedikit. Selama dia mentaati Allah, dia telah mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waman asallaha, ya, dan siapa yang maksiat, siapa yang mengingkari, ya, durhaka kepada Allah, ya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad nasiyallaha, maka sungguh dia telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in katsara salatah, sekalipun dia membanyakkan salatnya, wa saumah, dan membanyakkan saumnya, wa sani'ahu lil khair, dan membanyakkan perbuatan baiknya, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Kabir nomor 22/154. Sa'id bin Zubair, ini adalah seorang tabi'in, mengatakan, sesungguhnya paling utama takut adalah bahwa engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang menghalang kamu dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut yang membawa kamu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut seperti yang adalah takut yang bermanfaat. Zikir itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia banyak bertasbih dan membaca Al-Quran. Ini adalah perkataan Sa'id bin Jubair.
Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair ini adalah hakikat zikir, hakikat zikrullah. Tidaklah tasbih, membaca Al-Quran dan zikir lisan yang lain, melainkan sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia berpegang kepada wasilah dan mengabaikan tujuannya, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan waktu dan kesungguhannya pada perkara yang tidak ada gunanya. Demikianlah pengertian zikir yang kita bisa sebutkan, kita bicarakan dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.